Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi perilaku. Definisi perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Notuat Modjo 2003. Pendapat lain yakni menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notuat Modjo 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Ada beberapa alasan perilaku manusia berbeda. Manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Prinsip ini penting untuk dapat memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan lainnya. Perbedaan kemampuan ini ada yang beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan dan pengalaman. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model ekspektasi seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku menduga bahwa orang berperilaku ini menurut persepsinya terhadap dunia yang dia hadapi. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya ini mempunyai arti baginya. Proses yang aktif itu melihatkan seorang individu mengakui apa yang dilihatnya dengan pengalaman masa lalu dan mengevakuasi apa yang dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan dan nilai-nilainya. Seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Orang yang bertindak mental dengan sesuatu hal yang diketahui dan dialami. Untuk mengevaluasi sesuatu yang dialami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang ini akan menjadi seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain. Dalam menanggapi suatu hal, orang merasa puas atau tidak puas, kepuasan atau tidak. Ini berhubungan dengan perbedaan antara harapan dan kenyataan dengan membandingkan apa yang diperoleh dalam situasi yang sama. Hasil perbandingan ini kadang kala kurang informasi mengenai bahan masukan, dan hasil yang dicapai oleh orang lain tersebut kurang tepatnya. Proses perbandingan tersebut bisa dikatakan orang tersebut tidak salah persepsi. Perilaku itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi oleh
pengharapan dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan merubah satu atau beberapa faktor penentu dari perilaku individu. Kesemuanya terbuka untuk dipengaruhi. Kebutuhan dan kemampuan tertentu umumnya sulit dipengaruhi karena mereka sering dibatasi oleh sifat psikologis dari seseorang, latar belakang, dan pengalamannya. Ada beberapa faktor lain penentu perilaku, yaitu 1. Sifat. Sifat adalah sistem saraf jiwa yang umum dan terarah pada individu sehingga memiliki kemampuan untuk memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dan perilaku ekspresif, yaitu tersusun dari sejumlah kebiasaan. 2. Sikap. Kecenderungan berperilaku yang selalu dikaitkan dengan suatu objek. 3. Minat. Kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Pengaruh langsung dari lingkungan tempat latihan akan memberi pengaruh dalam perubahan periode seseorang. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang perilaku, yaitu teori insting. Teori ini dikemukakan oleh McDougall bahwa perilaku itu disebutkan yang berperilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Teori dorongan. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong berperilaku. Teori insentif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya intensif yang mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Teori tribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal atau kedua faktor tersebut. Teori kognitif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan dengan kemampuan berpikir seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya dalam berperilaku. Di samping itu, dalam bab ini juga ditunjukkan contoh cara mengelola perilaku atlet dengan menggunakan disiplin positif. Tidak hanya untuk memperbaiki perilaku, tetapi juga untuk membantu atlet belajar keterampilan hidup yang penting. Melalui disiplin positif, atlet akan bermain lebih baik karena akan memiliki perilaku yang lebih produktif, lebih termotivasi, dan menikmati berolahraga di bawah kepemimpinan pelatih. Pelatih akan menemukan kepuasan kerja jauh lebih besar dalam proses pembinaan selama bertahun-tahun. Disiplin adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang. Namun akar kata disiplin adalah atlet yang menciptakan bayangan yang lebih positif. Seorang atlet adalah seorang yang mengikuti ajaran pelatih. Sebagai pelatih adalah mentor dan atlet adalah murid. Disiplin dimulai dengan instruksi, tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan olahraga, tetap juga untuk mengembangkan keterampilan hidup. Instruksi diikuti dengan pelatih yang menyediakan kesempatan untuk berlatih keterampilan. Ketika berlatih, pelatih membantu atlet dengan memperbaiki kesalahan yang ada pada diri atlet berkaitan dengan keterampilan olahraga. Bila menggunakan pendekatan disiplin positif, pelatih harus membedakan antara dua jenis kesalahan atau misbehaviors
Pertama adalah ketika atlet mencoba untuk melakukan keterampilan atau perilaku tetapi tidak karena atlet tidak tahu bagaimana cara atau belum menguasainya. Kedua adalah ketika atlet sengaja bertingkat, atlet telah diperintahkan dan memiliki keterampilan atau perilaku untuk merespon dengan tepat tetapi dengan sengaja memilih untuk tidak, maka pelatih perlu mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki perilakunya. Kuncinya di sini adalah mengetahui ketika atlet Anda membutuhkan pengajaran dan ketika membutuhkan koreksi. Disiplin positif adalah sikap terhadap pembinaan atlet yang konstruktif, bukan destruktif. Ini membantu pelatih memberi cukup bimbingan untuk mengarahkan pertumbuhan atlet. Beberapa contoh perilaku atlet. 1. Sebelum hari pertarungan atau perlombaan, kumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan. Pantau kemajuan atlet baik fisik maupun mentalnya. Pantau tingkat kecemasan atlet dengan melihat ekspresi wajahnya, apakah cerah atau murung. Pada saat tidak latihan, pastikan bahwa atlet tidak hidup dan berpikir mengenai pertandingan atau perlombaannya 24 jam sehari. Berikan aktivitas yang menyenangkan bagi dirinya yang dapat memberikan suasana gembira, sehingga dapat mengalihkan pikirannya sejenak dari pertandingan atau perlombaan. 1 hari menjelang pertandingan atau perlombaan, biasanya cukup latihan ringan saja dan tidak perlu berada di lapangan terlalu lama. 2. Cara pada hari pertarungan atau perlombaan. Bangun tidur pada saat yang tepat. Malamnya harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kemudian lakukan aktivitas rutin kebiasaan sehari-hari. Berangkatlah ke tempat pertandingan atau perlombaan pada saat yang tepat ditempatkan. Pertandingan atau perlombaan, pelatih perlu mengenali atlet mana yang berada di dekat teman-temannya dan yang lebih suka menyendiri sambil melakukan pemanasan. Atlet hendaknya meningkatkan level semangat dan tetap berpikir positif. Pelatih dapat meningkatkan strategi yang akan diterapkan secara sekilas. 3. Setelah hari pertandingan atau perlombaan, mintalah atlet mencatat hal-hal positif maupun negatif yang dirasa berpengaruh terhadap penampilannya dalam pertandingan atau perlombaannya tadi. Bukan hanya yang bersifat teknik, taktik, dan strategi, tetapi juga yang bersifat mental bahkan hal-hal lainnya. Catat hasil tersebut dalam buku evaluasi atlet. Evaluasi penampilan dalam pertandingan atau perlombaan tadi. Apakah mencapai sasaran? Pusatkan perhatian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dalam pertandingan atau perlombaan. Lakukan relaksasi maupun rekreasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar kembali bugar. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.